Oke. By the way, saya nanya dulu, ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya siapa? Oh, Mbak Nova. Oke. Mbak Novanya udah ada? Yang Nova Christian Sari ya? Oke. Oke. Mbak Nova, nanti saya minta tolong untuk ini ya, absen seperti biasa. Ketua ketua kelasnya Mbak Nova ya? Oke, kita mulai ya kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas pertama kita untuk kelas organisasi. Kayak teman-teman dulu juga pernah ketemu saya di kelas manajemen ya. Oke, kalau gitu kita mulai kelas organisasi kita. Ini kelas pertama kita untuk organisasi. Teman-teman udah pada baca bukunya, udah pada baca ininya belum? Modul? Banyak yang belum baca ya. Padahal saya mau nanya-nanyain loh. Oke, kita mulai. Aduh, ininya bisa yang tampilan presentasi. Nah, untuk modul pertama ini, modul pertama kita ini mengenai perkembangan teori organisasi. Nah, modul pertama ini dibagi dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar satu itu mengenai definisi organisasi. Kemudian yang kegiatan belajar dua ini, kegiatan belajar duanya itu mengenai acuan dalam pembahasan teori organisasi. Nah, objektifnya dari modul satu ini diharapkan teman-teman setelah belajar mengenai modul satu ini, mengenai perkembangan teori organisasi ini, teman-teman tuh bisa menjelaskan kembali nanti mengenai pengertian organisasi. Itu nanti kita akan belajar beberapa pengertian organisasi. Nah, teman-teman diharapkan setelah belajar ini tahu gitu apa-apa saja gitu pengertian-pengertian organisasinya. Kemudian yang kedua, mengenai riwayat singkat munculnya organisasi, itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, pendekatan-pendekatan dalam teori organisasi. Yang keempat, tentang teori organisasinya. Yang kelima, tingkatan dalam analisis organisasi. Nah, jadi ada 5 objektif untuk modul 1 ini. Ya, oke, waalaikumsalam ya, nggak apa-apa Mbak Silma. Kita masuk ke definisi organisasi. Saya percaya teman-teman pasti udah baca lah dikit-dikit mengenai modul 1 ini. Saya mau nanya mengenai definisi organisasi. Menurut teman-teman, definisi organisasi itu apa? Tolong diketik sekarang. Cep, ayo ketik. Pengertian organisasi itu apa? Pengertian organisasi itu apa? Ayo diketik. Oke, udah ada siapa ini? Mbak Endang Lestari, kelompok orang yang bergabung dalam tujuan yang sama.
Oke, kemudian menurut Mbak Ami, kalau Mbak Ami, apa ini? Suatu kesatuan sosial sekelompok individu yang saling berinteraksi menurut suatu pola terstruktur dengan cara tertentu sehingga anggota organisasi fungsi masing-masing. Oke. Menurut Mbak Nova, organisasi itu sekelompok individu yang membentuk pola struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Mbak Triwayuni, Mbak Suyati, Mbak Triwayuni, oke, sama kelompok, oke, sama. Mbak Suyati, sekelompok manusia yang bekerja, sama kali ya, dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oke, beberapa teman-teman sepertinya sudah mulai membaca mengenai definisi-definisi organisasi. Seperti yang teman-teman telah baca, organisasi itu suatu kesatuan sosial dari kelompok individu atau orang yang saling berinteraksi menurut suatu pola terstruktur dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, dan sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu, dan juga mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Itu pengertian organisasi. Ada lagi pengertian yang lain, organisasi itu adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat maupun diraba, tetapi selalu bisa dirasakan ekstensinya, dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Kemudian ada aktor aktor dalam organisasi yang bergerak di organisasi itu namanya Bernard. Menurut beliau, organisasi itu kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar, sehingga bisa dinyatakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang berhubungan. Kemudian ada lagi aktor yang lain atau penemu lain namanya Davis. Menurut si Davis, pengertian organisasi itu adalah kelompok individu yang bekerja di bawah seorang pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam organisasi itu ada tujuannya. Gitu. Itu menurut Davis. Bentar, saya lupa. Nah, kita masuk ke, itu beberapa definisi-definisi organisasi. Itu teman-teman baca lagi di bukunya, apa-apa saja definisinya, dihafalin, terus dipahami. Oke. Kemudian kita masuk ke beberapa pendekatan dalam teori organisasi. Kalau di buku ini, ada berapa pendekatan dalam organisasi? Coba teman-teman ini tulis. Dan apa-apa aja pendekatan-pendekatannya. Ayo, saya kasih waktu 2 menit. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pendekatan dalam teori organisasi apa aja? Ada berapa dan apa aja? Sebutkan. Di buku ini ada berapa pendekatan? Oke, siap. Oke, ada yang udah jawab iya. Ada 2 lagi nih. Oke. Yang jawab ada siapa ini? Mbak Ami. Oke, Mbak Silma, Mas siapa ini? Supianto. Triwayuni. Oke. Ya, benar. Ada 3 pendekatan dalam teori organisasi. Ada pendekatan klasik, ada pendekatan neoklasik, ada pendekatan modern. Nah, kita masuk ke pendekatan klasik. Pendekatan klasik itu salah satu aktor yang mengemukakan tentang pendekatan klasik ini adalah Frederick Winslow Taylor. Nah, menurut si Taylor, salah satu sumbangan pemikiran Taylor itu
eh, dalam pendekatan klasik itu adalah pengaturan cara kerja atau cara kerja baku. Jadi eh, apa ya, berdasarkan pemikiran cara kerja baku itu eh, ditemukan yang pertama itu setiap pekerjaan itu dianalisis secara ilmiah atau one best way. Itu dia bikin rumusnya, kalau teman-teman lihat di halaman 1.7, organisasi sama dengan volume pekerjaan yang perlu diselesaikan per kapasitas kerja baku. Jadi ini salah satu penemuan dari pendekatan klasik oleh si Taylor. Kemudian yang kedua, berdasarkan pemikiran cara kerja baku itu adalah insentif atau imbalan. Nah, ini ditemukan oleh si Taylor juga. Nggak bisa ini. Ini ketentuan metode cara kerja baku menetapkan waktu baku, penyelesaian waktu. Organisasi sama dengan volume pekerjaan yang perlu diselesaikan per kapasitas kerja baku. Seperti itu. Kemudian, apa sih pengaruhnya konsep kerja baku yang ditemukan oleh si Taylor ini terhadap organisasi? Nah, di sini di buku ini menjelaskan ada 4 pengaruh dari konsep kerja baku ini terhadap organisasi. Yang pertama itu adanya penegasan mengenai perlunya keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang yang terdapat pada suatu pekerjaan. Yang kedua, pemisahan tugas-tugas yang berbeda dan pengelompokan tugas-tugas yang sejenis, yang selanjutnya dikenal sebagai pengorganisasian secara fungsional dan adanya spesialisasi dalam organisasi. Nah, fungsional dan spesialisasi ini nanti kita bakal bahas lagi di bab berapa gitu, bab berikutnya. Itu secara kita bakal pas lagi nanti di bab-bab berikutnya. Kemudian yang ketiga itu memperkenalkan penggunaan standar, baik untuk metode kerja maupun yang menyangkut waktu kerja, sehingga bisa digunakan untuk mengontrol performansi kerja karyawan. Kemudian pengaruh yang keempat itu adanya standar membuka kesempatan untuk menetapkan secara adil upah maupun perangsang sebagai alat untuk memotivasi si pekerja. Nah, itu ada 4 pengaruh konsep kerja baku ini terhadap organisasi. Ini berdasarkan teori klasik. Oke. Kemudian kita masuk ke pendekatan kedua, pendekatan neoklasik. Nah, salah satu aktor yang mengemukakan mengenai pendekatan neoklasik itu adalah Alton Mayo dan juga teman-temannya. Pendekatan neoklasik ini juga disebut sebagai pendekatan human relation. Nah, ini ada beberapa prinsip pendekatan mengenai human relation. Yang pertama itu prinsip pertama itu adalah organisasi adalah suatu sistem sosial di mana hubungan antara anggotanya merupakan interaksi sosial. Yang kedua, interaksi sosial ini menyebabkan munculnya kelompok non-formal organisasi yang memiliki norma tersendiri yang berlaku dan merupakan perangsang bagi seluruh anggota kelompok norma ini berpengaruh terhadap sikap maupun prestasi para anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, itu ada interaksi sosial antara anggota organisasi adanya interaksi sosial antara anggota organisasi dan perlunya diarahkan agar pengaruhnya bersifat positif bagi individu maupun kelompok. Nah, jadi ini 3 prinsip dari pendekatan human relation. Kemudian kita masuk ke pendekatan modern. Pendekatan modern ini dipandang sebagai pendekatan yang mampu menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi. Pendekatan ini berawal dari penelitiannya si John Woodward tahun 1950-an.
yang menyumbang ide bahwa jenis teknologi mempunyai pengaruh terhadap bentuk organisasi perusahaan. Nah, penelitian si Woodward ini diikuti lagi oleh penelitian-penelitian lain yang menyatakan bahwa teknologi ada faktor lain yang mempengaruhi selain teknologi, yaitu seperti lingkungan organisasi. Yang mempengaruhi organisasi ya, maksud saya di sini ya. Jadi selain teknologi itu yang mempengaruhi organisasi itu ada lingkungan organisasi. Itu poinnya ya di sini ya, yang untuk ini pendekatan modern, lingkungan yang mempengaruhi pendekatan modern adalah lingkungan organisasi selain teknologi. Kemudian bentuk dan cara pengelolaan organisasi disesuaikan dengan ketergantungannya terhadap lingkungan. Jadi di sini ada ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya. Jadi pendekatan modern itu bisa dikatakan sebagai pendekatan ketergantungan atau pendekatan kontingensi. Contingency approach. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, perbedaan antara pendekatan modern dan dua pendekatan sebelumnya. Dua pendekatan sebelumnya ini maksudnya neoklasik dan klasik. Jadi kalau pendekatan modern itu memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Teman-teman ngerti nggak maksudnya kenapa dimaksud dengan pendekatan terbuka di sini itu, paham nggak? Kalau ada yang paham, tolong dijelaskan. Apa yang maksud terbuka di sini? Jawabannya langsung belum. Yang lain, ada yang tahu? Iya, that's right. Dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan atau yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan itu maksudnya yang dimaksud dengan sistem yang terbuka dalam organisasi. Nah, jadi keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungan menyebabkan bentuk organisasi perlu disesuaikan dengan lingkungan. Jadi, karena ketergantungan si organisasi terhadap lingkungan ini, jadinya harus ada harus ada penyesuaian, adaptasi antara organisasi dan lingkungannya. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan dari pendekatan-pendekatan ini, pendekatan klasik itu lebih mementingkan organisasi ketimbang aspek sosialnya. Tapi kalau pendekatan neoklasik itu dia lebih mementingkan aspek sosial daripada organisasinya. Kemudian kita lihat lagi pendekatan klasik dan neoklasik itu tertutup. Nah, kalau yang terbuka tadi dipengaruhi oleh lingkungan, kalau misalnya yang tertutup gimana? Maksudnya gimana? Ayo ditulis. Ayo teman-teman. Kalau misalnya yang dimaksud tertutup di sini ya seperti apa? Kalau misalnya yang terbuka itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan? Iya, benar Mbak Juwita Arum dan Mbak Ami. Oke, terima kasih. Kemudian pendekatan modern itu menyeimbangkan antara kepentingan organisasi dan aspek sosial. Itu yang modern. Kemudian pendekatan modern ini juga terbuka seperti yang tadi saya bilang, adanya ketergantungan terhadap lingkungan. Jadi ini kesimpulan mengenai 3 pendekatan itu. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar 2 mengenai acuan dalam pembahasan teori organisasi. Kalau teman-teman lihat di ini di di desktop-nya teman-teman, itu gambar ini, bagan ini menjelaskan mengenai proses input output dalam organisasi.
Itu teman-teman lihat bukunya halaman 1.17. Itu kayaknya terbalik antara input dan outputnya. Dibenerin sendiri aja ya dalam buku 1.17. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat nih, di sini ini adalah proses input output dalam organisasi. Jadi oh lupa nih saya masukin. Ini yang di luar ini misalnya yang putih ini adalah lingkungan. Kemudian dari lingkungan ini masuk input, input nanti dimasukin dalam proses transformasi di si organisasinya di apa namanya diolah input yang dari lingkungan kemudian berubahlah jadi output. Kalau misalnya contoh ya, organisasi contohnya apa ya? Organisasi contoh perusahaan telepon deh, atau perusahaan HP, perusahaan toko, perusahaan apa? HP. Misalnya dari lingkungan, dari masyarakat gitu. Lingkungan ini kan masyarakat atau apa sih namanya? Konsumen. Mereka butuh misalnya HP yang lebih cepat gitu untuk internet atau untuk dunia mayanya gitu kan, untuk internetan. Jadi ada namanya teknologi LTE apa namanya karena butuh lebih cepat dimasukin lagi. Itu kan apa namanya butuh si konsumen butuh internet lebih cepat misalnya kan. Terus itu masukin input oleh perusahaan diproses untuk misalnya untuk internet lebih cepat mungkin dengan apa ya teknologi LTE gitu kan dengan untuk supaya internetnya lebih cepat kemudian keluarlah output HP dengan teknologi LTE seperti itu contohnya itu maksudnya input output contoh sederhananya. Oke, waalaikumsalam Mas Arik. Oke, bisa tuh. Kemudian kita masuk ke dimensi organisasi. Dalam dimensi organisasi itu terbagi antara dua, dimensi struktural dan dimensi kontekstual. Nah, kalau dimensi struktural itu terbagi dari 6 dimensi. 6 dimensi lagi. Ada dimensi formalisasi, ada dimensi spesialisasi, ada dimensi standarisasi, ada dimensi sentralisasi, dimensi hierarki kekuasaan, dan dimensi kompleksitas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Itu ada di halaman 1.18 yang dimensi formalisasi itu menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang sebenarnya menggambarkan corak dari perilaku kegiatan organisasi. Ini poinnya di sini itu adalah tingkat penggunaan dokumen tertulis. Itu yang untuk formalisasi ya. Teman-teman sambil baca buku sambil di ini ya ditanda-tandain ya bukunya. Sambil dengerin saya, sambil lihat PPT, sambil baca bukunya, sambil ditandain ya, biar nanti pas ujian gampang gitu. Kemudian yang kedua, dimensi kedua itu ada spesialisasi, itu menunjukkan derajat pembagian kerja atau tugas organisasi. Jadi di sini poinnya adalah pembagian kerja tugas dalam organisasi. Kemudian yang ketiga itu standarisasi. Itu menggambarkan derajat kesamaan cara prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Ini derajat kesamaan gitu dalam melaksanakan kegiatan. Iya. Kemudian sentralisasi itu menunjukkan corak pembagian kekuasaan. Jadi di sini ini menurut tingkat hierarki dalam organisasi. Kemudian adanya
yang kelima itu ada hierarki kekuasaan atau otoritas. Itu menggambarkan pola pembagian kekuasaan dalam rentang kendali secara umum. Kemudian yang ketujuh itu kompleksitas, menunjukkan banyaknya kegiatan substansi dalam organisasi. Nah, dalam kompleksitas ini pun juga, dimensi kompleksitas ini pun juga terbagi dua, ada kompleksitas vertikal dan kompleksitas horizontal. Kalau vertikal itu menunjukkan jumlah tingkatan yang ada dalam organisasi, sedangkan yang horizontal itu menunjukkan pembagian kegiatan secara horizontal yang menjadi bagian secara vertikal pada tingkatan yang sama. Jadi itu kayak kalau misalnya dicontohkan, ini kan yang strukturalnya seperti ini kan. Ini kepala bagian keuangan, kepala bagian personalia. Nah, ini kan sama, tapi beda-beda kan fungsinya antara yang tiga ini. Nah, itu maksudnya yang kompleks horizontal yang saya maksud. Kemudian ada profesionalisme. Ini masih masuk, dimensi struktural ada 8 dimensi, tadi saya bilangnya 6 ya, maaf. Ada profesionalisme juga, itu menyatakan tingkat pendidikan formal maupun tidak formal secara rata yang dimiliki oleh anggota organisasi. Kemudian dimensi konfigurasi itu menunjukkan bentuk pembagian anggota organisasi pada bagian-bagian organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini contoh yang strukturalnya ya. Kalau misalnya vertikal itu saya dari ketua ke wakil ketua ke kepala bagian baru anggota. Tapi kalau misalnya yang horizontal itu misalnya kepala bagian keuangan, kepala bagian personalia, kepala bagian perencanaan. Jadi mereka sama, tapi kalau misalnya secara jabatan mereka itu sama, tapi beda fungsi gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke dimensi kontekstual. Nah, dimensi kontekstual ini itu menggambarkan karakteristik keseluruhan organisasi dan lingkungannya. Itu terdiri dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, ukuran organisasi. Jadi, dimensi kontekstual itu bisa menggambarkan mengenai ukuran organisasi. Kemudian, dimensi kontekstual ini juga bisa menunjukkan teknologi organisasinya itu tingkatannya gimana, sedangkah, menengahkah, high teknologi kah, atau nggak butuh teknologi yang tinggi-tinggi amat gitu misalnya kan. Kemudian, dimensi kontekstual ini juga bisa menggambarkan mengenai lingkungan. Jadi, maksudnya menggambarkan keseluruhan elemen lingkungan yang terdapat di luar batas organisasi, terutama lingkungan yang mempunyai pengaruh besar terhadap si organisasinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasan mengenai dimensi kontekstual. Kita masuk ke tingkatan dalam analisis organisasi. Tingkatan yang perlu diperhatikan dalam analisis organisasi. Oke, jadi dalam organisasi itu pasti ada masalah dong ya. Nah, jadi untuk menganalisis masalah ini, organisasi itu perlu menganalisisnya dari luar ke dalam. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih ya dari gambar, ini sebenarnya sama nih antara yang ini cara menganalisis yang 4 ini di gambar ini biar lebih gampang ya penjelasannya. Jadi yang perlu pertama yang yang si organisasi kalau misalnya menganalisis permasalahannya itu dilihat dulu dari lingkungan organisasinya dulu. Kemudian setelah itu baru dibahas ke organisasi secara keseluruhannya. Kemudian setelah itu baru dianalisis ke bagian-bagian organisasi. Ke bagian-bagian yang di organisasi itu apa-apa aja. Kemudian baru setelah itu kumpulan individunya. Jadi arah analisisnya itu dari luar ke dalam. Lingkungan, kemudian organisasinya, kemudian bagian-bagian organisasinya, baru kumpulan individu-individunya. Seperti itu kira-kira cara
menganalisis permasalahan dalam sebuah organisasi dari luar ke dalam. Oke?